Shalom saudara yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali hari ini dalam anugerah kasih Tuhan. Kami dari Elkana Ministry mengajak saudara semua, mari hari ini kita bisa membaca kembali firman Tuhan, kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kita bisa melakukan firman Tuhan ini setiap hari dalam hidup kita setiap hari. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-51. Namun sebelum kita mulai baca, mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan, setiap kami rindu untuk kembali mendengar firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang berkati setiap kami yang membaca dan mendengar. Biarlah Engkau yang tuntun lewat Roh Kudus firman yang Engkau berikan hari ini. Sehingga kami semua bisa mengerti, diberikan pengertian yang benar tentang firman Tuhan yang akan kami baca. Terima kasih Bapa di dalam Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita baca bersama di Bilangan pasalnya yang ketiga dengan perikop anak-anak Harun dan imam Lewi. Inilah silsilah Harun dan Musa pada saat Yahwe berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Inilah nama-nama dari keturunan Harun, Nadab anak yang sulung, lalu Abihu, Eleazar, dan Itamar. Inilah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi yang telah dilantik untuk bertindak sebagai imam. Nadab dan Abihu telah mati di depan Yahwe di padang gurun Sinai karena membawa api asing di hadapan Yahwe. Mereka tidak mempunyai keturunan, maka Eleazar dan Itamar yang bertindak sebagai imam-imam di hadapan Harun, ayah mereka. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, bawalah suku Lewi mendekat dan suruhlah mereka berdiri di hadapan imam Harun, dan mereka harus melayaninya. Lalu mereka harus bertanggung jawab atas seluruh umat di depan kemah pertemuan untuk mengerjakan pelayanan di tabernakel. Mereka harus memelihara seluruh perkakas kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi Bani Israel. Dengan demikian mereka mengerjakan pelayanan pada tabernakel. Engkau harus menyerahkan keturunan Lewi itu kepada Harun dan anak-anaknya. Di antara Bani Israel haruslah mereka engkau serahkan sepenuhnya. Engkau harus mengangkat Harun dan anak-anaknya, dan haruslah mereka menjaga keimaman mereka, dan orang asing yang mendekat haruslah dihukum mati. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, lihatlah, aku telah mengambil orang-orang Lewi dari tengah-tengah Bani Israel sebagai ganti dari setiap anak sulung yang lebih dahulu lahir di antara kaum Israel, dan keturunan Lewi telah menjadi kepunyaanku. Karena setiap anak sulung adalah kepunyaanku, pada hari aku membunuh setiap anak sulung di tanah Mesir, aku telah mengkhususkan bagiku setiap anak sulung di Israel, dari manusia hingga hewan, mereka menjadi kepunyaanku. Akulah Yahwe. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa di gurun Sinai dengan mengatakan, hitunglah keturunan Lewi menurut keluarga leluhur mereka, menurut kaum-kaum mereka. Haruslah engkau menghitung setiap laki-laki dari yang berumur sebulan ke atas. Lalu Musa menghitung mereka sesuai dengan perintah Yahwe yang telah diperintahkan kepadanya. Inilah keturunan Lewi menurut nama-nama mereka, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama-nama keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka, Libni dan Simei. Keturunan Kehat menurut kaum-kaum mereka ialah Amram, Yisar, Hebron, dan Usiel. Keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum Lewi menurut keluarga leluhur mereka. Dari Gerson ada kaum Libni dan kaum Simei. Mereka inilah kaum-kaum Gerson. Mereka yang terhitung menurut jumlah setiap laki-laki dari yang berumur 1 bulan ke atas. Mereka yang terhitung ada 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang tabernakel ke arah laut. Pemimpin keluarga leluhur Gerson ialah Eliasaf anak Lael. Tanggung jawab keturunan Gerson dalam kemah pertemuan ialah tabernakel,
kemahnya, tudungnya, dan tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar halaman dan tirai pintu gerbangnya yang mengelilingi tabernakel dan mezbah, juga tali-talinya untuk setiap pelayanannya. Lalu dari Kehat ada kaum Amram, kaum Yisar, kaum Hebron, dan kaum Usiel. Mereka inilah kaum Kehat. Setiap laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, jumlahnya ada 8.600 orang yang memegang tanggung jawab ruang kudus. Kaum Kehat ini berkemah pada sisi selatan tabernakel. Pemimpin keluarga leluhur bagi kaum Kehat ialah Elisafan anak Usiel. Tanggung jawab mereka ialah tabut, meja, kaki pelita, mezbah-mezbah, dan perkakas-perkakas ruang kudus di mana mereka melayani, juga tirai dan semua yang berhubungan dengannya. Eleazar anak Imam Harun selaku pemimpin atas para pemimpin orang-orang Lewi adalah pengawas dari mereka yang memelihara perkakas ruang kudus. Dari Merari ada kaum Mahli dan kaum Musli. Mereka inilah kaum Merari. Setiap laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas yang terhitung dari mereka, jumlahnya ada 6.200 orang. Pemimpin keluarga leluhur bagi kaum Merari ialah Suriel anak Abihail. Mereka berkemah di sisi utara tabernakel. Kewajiban keturunan Merari ialah pengawasan atas papan-papan tabernakel, kayu-kayu palangnya, tiang-tiangnya, alas-alas tumpuannya, segala perkakasnya, semua yang berhubungan dengan pelayanannya. Tiang-tiang halaman di sekelilingnya, alas-alas tumpuannya, pasak-pasaknya, dan tali-talinya. Mereka yang berkemah di depan tabernakel ke arah timur, di depan kemah pertemuan, ke arah matahari terbit, ialah Musa dan Harun dari anak-anaknya yang memegang tanggung jawab memelihara tempat kudus Bani Israel, dan orang asing yang mendekat haruslah dihukum mati. Semua orang yang terbilang dari suku Lewi yang telah dicatat Musa dan Harun atas perintah Yahwe, semua laki-laki dari yang berumur 1 bulan ke atas, menurut kaum mereka ada 22.000 orang. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, hitunglah setiap anak sulung laki-laki dari Bani Israel, dari yang berumur 1 bulan ke atas, dan hitunglah jumlah dari nama-nama mereka. Haruslah engkau mengambil orang-orang Lewi bagiku, akulah Yahwe, sebagai ganti dari setiap anak sulung di antara Bani Israel. Juga ternak orang-orang Lewi ganti semua anak sulung di antara ternak Bani Israel. Musa menghitung semua anak sulung di antara Bani Israel seperti yang telah diperintahkan Yahwe kepada Musa. Semua anak sulung laki-laki menurut jumlah namanya dari yang berumur 1 bulan ke atas, menurut yang terhitung dari mereka ada 22.273 orang. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, ambillah orang Lewi sebagai ganti semua anak sulung Bani Israel, dan ternak orang-orang Lewi sebagai ganti ternak mereka, agar orang-orang Lewi menjadi milikku. Akulah Yahwe. Sebagai tebusan dari 273 anak-anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang-orang Lewi, haruslah engkau mengambil 5 shikal untuk setiap kepala. Engkau harus mengambilnya menurut shikal kudus. Shikal ini beratnya 20 gera. Lalu haruslah engkau memberikan perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai tebusan untuk tambahan orang-orang itu. Musa mengambil perak tebusan itu dari orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang ditebus oleh orang-orang Lewi. Dari anak sulung Bani Israel ia mengambil perak 1.365 shikal yang ditimbang menurut shikal kudus. Lalu Musa memberikan perak tebusan itu kepada Harun dan kepada anak-anaknya, bagi mereka yang telah ditebus itu sesuai dengan perintah Yahwe, seperti yang telah diperintahkan Yahwe kepada Musa. Haleluya. Amin. Berbahagialah kita semua yang sampai hari ini masih bisa diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Mari saudara, hari-hari ini kita lebih giat lagi untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari saudara. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kami dari Elkanah Ministry mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin.